新世界，重振寰宇。四君子。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Supreme God Emperor episode 6-10. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat dulu apa saja yang telah terjadi di bagian sebelumnya. Kita sudah diperlihatkan oleh seorang Raja Peri bernama Muyun masuk ke dalam tubuh seorang pemuda dari keluarga Mu yang juga bernama Muyun. Akibatnya, Muyun pun menjadi sangat paham akan pengetahuannya, hingga membuat wakil dekan dari akademi tertinggi bernama Mowen merasa sangat takjub kepadanya. Meskipun begitu, Muyun juga masih sempat mendapatkan perlakuan tidak hormat dari anggota keluarganya sendiri. Pada saat itu, Muyun sempat ingin dinikahkan dengan salah seorang putri dari keluarga Xin, yang bernama Xin Mangyu. Akan tetapi, Muyun secara terang-terangan menolak pernikahan tersebut, sehingga para tetua pun menjadi sangat marah kepada Muyun dan langsung memaki-makinya. Dan tinggal diam saja, Muyun segera memanggil dekan Lu dan Mowen untuk membelanya. Sehingga mulai saat itu, para ketua menjadi sangat berhati-hati kepada Muyun. Xin berlanjut setelah Muyun menolak pernikahannya dan Xin Mangyu, Mu Lingchen pun berusaha menenangkan Xin Siyu dan mengatakan kalau dirinya akan mencoba membujuk Muyun agar mau menikahi Xin Mangyu. Ketika Xin Siyu dan Xin Mangyu pergi dari kediaman keluarga Mu, Xin Siyu merasa takjub dengan Muyun. Sebab selama ini ia selalu mendengar rumor bahwa Muyun hanyalah seorang sampah yang tidak berguna. Namun faktanya berbanding terbalik. Muyun yang dianggap sampah justru berhasil membuat sosok Mowen tertarik kepadanya. Qin Shiyu juga memberitahu jika Xin Mangyu berhasil menikah dengan Muyun, maka Xin Mangyu akan mendapatkan kesempatan untuk menyembuhkan penyakitnya dengan bantuan Mowen. Terlebih lagi, umur dari Xin Mangyu jika tidak kunjung sembuh dari penyakitnya hanya tersisa 1 tahun saja. Oleh karena itulah Qin Shiyu sangat berharap agar pernikahannya benar-benar bisa diwujudkan. Sementara itu di kediaman Muyun, tampak Mowen sedang memberikan pertanyaan kepada Muyun mengenai cara untuk mengurangi kegilaan dari pil darah tanpa mengurangi kekuatan dari pilnya. Dan wajah yang begitu lelah karena terus mendapatkan pertanyaan dari Mowen, Muyun pun menjawab bahwa caranya ada dengan memanfaatkan rumput jantung es. Saking lelahnya dan kehadiran Mowen yang tak kunjung pergi, Muyun pun saat ingin menutup mulut Mowen dengan sebuah lakban. Hari yang menjelang malam membuat dekan Lu dan Mowen pergi meninggalkan kediaman keluarga Mu. Mereka berdua juga langsung diantar pulang oleh para petinggi keluarga Mu. Pada saat bersamaan, tampak Muyun mengingat kejadian di masa lalunya yang membuat dirinya tewas. Ingatan dari Muyun itu membuat dia menjadi sangat bertekad untuk melakukan pembalasan dendam. Tak bersang lama datanglah Mu Lingchen yang mana ia sedang mencoba membujuk Mu Chen agar menyetujui pernikahannya dengan Xin Mangyu. Mu Lingchen menjelaskan bahwa 4 keluarga besar telah menduduki tempat perlindungan kota Baiyun. Dan sekarang keluarga dia bekerjasama dengan keluarga kerajaan untuk memberi tekanan kepada keluarga Mu dan keluarga Xin. Oleh karena itulah pernikahan Muyun dan Xin Mangyu menjadi sangat penting, supaya kedua keluarga bisa bekerjasama untuk mengurangi tekanan dari keluarga Diao. Meskipun begitu, Mu Lingchen juga masih memberikan kebebasan kepada Muyun untuk mengikuti kemauan hatinya. Jika Muyun tetap tidak ingin menikah dengan Xin Mangyu, maka Muyun bisa membatalkan pernikahannya. Lantas Muyun pun bersedia untuk mencoba menikah dengan Xin Mangyu dengan sebuah syarat, yaitu dia meminta Mu Lingchen agar menyediakan 1 tunggu danlu, 10 tangkai rumput Xinjin, 10 tangkai bunga loncira, dan 10 tangkai rumput wilau. Mendapat permintaan dari Muyun, Mu Lingchen pun langsung bergegas untuk mencarikan bahan-bahan obat tersebut. Pada meme yang sama, terlihat bahan-bahan yang diperlukan oleh Muyun sudah siap, sehingga Muyun pun mulai melakukan pemurnian obatnya. Menurut Muyun, tubuhnya sekarang ini sudah terlambat untuk memperbaiki tulang, sehingga yang ia bisa andalkan sekarang adalah mendinginkan tubuh. Setelah itu, Muyun memulai aksinya dan memasukkan satu persatu bahan-bahan yang tersedia ke dalam tungku, mulai dari rumput Xinjin, bunga Baiyin, dan yang terakhir adalah rumput wilau.
Kekuatan yang terkandung di dalam rumput Xinjin berguna untuk menstimulasi darah, sedangkan bunga bayin memiliki ketanggungan yang kuat. Dan rumput Willow dengan rasanya yang sedikit hambar dapat memaksimalkan efek bahan yang paling penting di antara rumput Xinjin dan bunga bayin. Beberapa saat kemudian, setelah pemunian pil selesai, Muyun langsung memakan pil yang ia sudah murnikan, dengan tujuan untuk menaikkan tubuhnya ke tubuh pendingin fisik. Setelah memakan 2 pil itu, Muyun tiba-tiba saja mengalami peningkatan pada kekuatan di tubuhnya. Sampai pada keesokan harinya, Muyun ternyata sudah berhasil menerobos ke ranah tulang tahap 2. Dan kekuatannya juga meningkat 7 kali lipat. Yang mana kekuatannya itu 30% lebih kuat dari rata-rata praktisi di ranah tulang. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja Muyun merasakan sebuah gulungan Yuxian dari dalam tubuhnya. Terlihat gulungan Yuxian perlahan-lahan terbuka dan langsung menghabisi beberapa praktisi yang mengelilinginya. Melihat sekilas kejadian itu, Muyun berpikir kalau kehidupannya sekarang ini kemungkinan ada kaitannya dengan gulungan Yuxian. Pada saat juga, kekuatan dari gulungan itu membuat Muyun menjadi sangat kesakitan hingga membuat dirinya terancam. Meskipun begitu, Muyun justru memutuskan menerima semua kesakitannya dengan tujuan untuk menyerap kekuatan dari gulungan Yuxian. Setelah kejadian itu, Muyun mulai merasakan kalau kekuatan miliknya meningkat hingga 4 kali lipat daripada sebelumnya. Pada waktu yang bersamaan, anak dari tetua Mu Fengqing, yakni Mu Yuan pun datang. Ia adalah orang yang sering merundung Mu Yun di masa kecilnya. Kedatangan itu sedikit membuat Mu Yun terkejut. Ia tak menyangka kalau Mu Yuan ternyata sebentar lagi akan menerobos ke ranah daging tahap 5. Mu Yuan kemudian memegang baju Mu Yun dengan erat sambil memanggilnya dengan sebutan sampah. Mu Yuan juga memberitahu bahwa ia telah meminta Dekan Lu untuk mengeluarkan Mu Yun dari Akademi Beiyun. Mu Yuan mengaku sangat kesal dengan perlakuan dari Mu Yun kepada Lo Xia dan juga membuat Mu Fengqing berlutut. Sehingga Mu Yuan menyuruh Mu Yun agar segera pergi berlutut kepada Mu Fengqing dan meminta maaf kepadanya. Jika Mu Yun tidak melakukannya, maka dia akan bertindak kasar kepada Mu Yun. Persis seperti apa yang dia lakukan kepada Mu Yun di masa kecilnya. Ucapan dari Mu Yuan membuat Mu Yun mengingat kejadian di masa lalunya, yang mana ia secara tak berdaya ditindas oleh Mu Yuan. 喂，废物，快叫到我满意为止。我知道。 Dan pada saat takut, Mu Yun kemudian mengatakan kalau orang yang harus berlutut adalah Mu Yuan. Tak terima dengan ucapan dari Mu Yuan pun langsung melepaskan serangan tinju Tongbai kepadanya. Akan tetapi serangan itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh Mu Yun dengan jet penghancur, hingga membuat sebuah ledakan yang cukup besar. Bahkan jet penghancur milik Mu Yun juga berhasil membuat Mu Yuan terpental dan membuat tangannya menjadi sangat kesakitan. Setelah itu, kekuatan dari Mu Yun juga sempat membuat Mu Yuan menjadi sangat amat terkejut. Lantas, Mu Yun menjelaskan bahwa jet penghancur adalah pukulan metode pendingin tubuh yang bisa meningkatkan daya ledak praktisi. Terlebih lagi, serangan dari Mu Yun memiliki kekuatan 2 kali lipat lebih kuat dari praktisi pada umumnya. Bukannya menyerah, Mu Yuan justru tetap memanggil Mu Yun dan sebutan sampah, dan juga menyuruhnya untuk menggonggong. Akibatnya, Mu Yun pun langsung menendang Mu Yuan. Setelah itu, Mu Yuan mencoba mengancam Mu Yuan dengan mengatakan jika dirinya menekan jari di tangan Mu Yuan yang terkena serangan jet penghancur, maka tangan Mu Yuan tidak akan bisa digunakan untuk selama-lamanya. Akibat ancaman dari Mu Yuan bergegas mengikuti perintah dari Mu Yun untuk menggonggong. Pada saat yang bersamaan, Mu Fengqing merasa tak terima dengan perlakuan dari Mu Yun yang menyuruh putranya untuk menggonggong. Dari ucapan itu, Mu Yun memberitahu bahwa ketika ia berusia 9 tahun, Mu Yun juga melakukan hal yang sama kepada dirinya. Dan itu saja, ketika Mu Yun berumur 12 tahun, Mu Yuan juga pernah memperlakukannya seperti karung pasir. Hingga pada saat berumur 15 tahun, Mu Yuan menjadi sangat parah karena ia pernah menggantung dirinya secara terbalik di sebuah pohon dan menjadikan dirinya sebagai targetnya untuk berlatih memanah. Dari semua bukti itu, Mu Fengqing menjadi sedikit melunak. Ia juga mengatakan bahwa setelah apapun yang terjadi, tetap saja Mu Yuan ada saudara dari Mu Yun. Mu Yun yang sudah telanjur sakit hati mengatakan bahwa Mu Yuan adalah seorang sampah yang tidak layak menjadi saudaranya. Dan mulai sekarang dirinya akan memperlakukan pembalasan sesuai dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Tak terima dengan ucapan dari Mu Yun, Mu Fengqing pun langsung saja mencoba menyerangnya.
Untungnya Mu Liangchen datang di saat yang tepat dan langsung menghentikan pertikaian tersebut. 木原将我当成杀时候，木原将我倒挂在树上当人对同族子弟出手，我还不与我穆家过不去。义父。 Mu Liangchen menganggap Mu Fengxing semakin kesini semakin menjadi orang yang sangat arogan. Bukan tanpa alasan, menurut Mu Liangchen, perkelahian anak muda seperti Mu Yun dan Mu Yuan adalah hal yang wajar. Akan tetapi, Mu Fengxing justru membuatnya menjadi lebih serius sampai berniat untuk menghabisi Mu Yun. Dan tegas, Mu Liangchen memberitahu bahwa Lao Xia mulai sekarang akan diusir dari keluarga Mu. Dan alasan karena dia itu telah membesar-besarkan masalah dan juga memprovokasi perkelahian di antara anak-anak muda di keluarga Mu. 身份，他没少识相流入离开穆家，恐怕生不。 Setelah itu, Mu Liangchen meminta Mu Yun agar ikut bersamanya untuk menyambut kedatangan dari keluarga Xin. Di perjalanannya, Mu Liangchen mengaku kalau dia ini cukup terkejut dengan peningkatan kekuatan dan tubuh fisiknya. Ia juga menjelaskan bahwa alasan lainnya di balik pernikahan Mu Yun dengan Xin Mangyu adalah karena Xin Mangyu memiliki penyakit aneh yang sangat susah untuk diobati. Karena penyakit itu, hidup Xin Mangyu akan berakhir di umurnya yang ke-20. Mu Liangchen berharap agar Mu Yun mau membujuk Mawon untuk memeriksa dan menyembuhkan penyakit dari Xin Mangyu. Tak berselang lama datanglah seorang pengawal yang melaporkan mengenai kedatangan Dekan Lu dan Mawon, yang mana mereka berdua memiliki tujuan untuk bertanya-tanya masalah pil kepada Mu Yun. Singkat waktu, keluarga Xin beserta Dekan Lu dan Mawon terlihat sedang berkumpul di ruang tamu. Kemudian Xin Ziyu pun menjelaskan kepada Mawon mengenai penyakit Xin Mangyu yang selalu menderita penyakit dingin di setiap malam bulan purnama. Banyak ahli alkimia yang mengatakan kalau Xin Mangyu tidak akan bisa hidup lebih dari 20 tahun. Maka dari itulah Xin Ziyu memohon kepada Mawon untuk mencoba memeriksa Xin Mangyu. Karena Xin Mangyu adalah tunangan dari Mu Yun, Mawon pun dengan senang hati akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Xin Mangyu. Tanpa berlama-lama lagi, Mawon pun langsung mencoba memeriksa penyakit Xin Mangyu tersebut. Menurut Mu Yun, Xin Mangyu adalah orang yang mahir dalam memanipulasi elemen murni. Ia berpikir kalau Xin Mangyu telah melampaui ranah tubuh fisik tingkat 10. Selesai memeriksa Xin Mangyu, Mawon mengaku tak dapat melakukan apapun. Sebab Xin Mangyu memiliki hawa dingin di dalam perutnya, yang terkadang bisa berkontraksi. Mawon mengklaim kalau ia tidak pernah menemui seseorang yang memiliki penyakit seperti yang dialami oleh Xin Mangyu. Kemudian Mawon pun mencoba menyarankan kepada Xin Ziyu agar meminta Mu Yun untuk mengobati Xin Mangyu. Mawon tak percaya Mu Yun bisa mengobatinya karena ia menganggap kalau Mu Yun adalah seorang jenius. Ia juga mengaku bahwa pengetahuan Mu Yun sangat jauh melebihi pengetahuan dari dirinya sendiri. Setelah itu, Mu Yun pun langsung mendekati Xin Mangyu dan mencoba memeriksa penyakit di dalam tubuhnya. Mu老弟，莫大，慕云他就更这行不行得通？儿子少爷为梦瑶看看。 Saat sedang memeriksanya, ia menjadi sangat terkejut sebab hawa dingin yang menghantui Xin Mangyu selama ini ternyata berasal dari jiwa ponik es. Menurutnya, tidak ada seorang praktisi yang dapat menahan jiwa ini di dalam tubuhnya. Sekalipun itu adalah praktisi di ranah Wangan. Pasalnya, ponik es merupakan keluarga dari binatang dewa kuno Ponix yang sangatlah kuat. Lalu, Mu Yun memberitahu Xin Ziyu bahwa kurang dari sebulan ia dapat menyembuhkan racun dingin di dalam tubuh Xin Mangyu. Mu Yun juga berpikir kalau Xin Mangyu tampaknya ditakdirkan untuk menjadi seorang jenius. Karena seorang jenius dengan jiwa ponik es sangatlah langka dan hanya muncul 1000 tahun sekali. Untuk menyembuhkan Xin Mangyu, Mu Yun memerlukan bahan-bahan herbal berupa buah robiu, rumput jet, akar buah liu, dan 4 jenis bunga dara. Mendengar permintaan bahan-bahan itu, Xin Ziyu pun langsung bergegas untuk mencarinya. 凑不齐这4种药吗？我明天就送过来。不， Berbeda dengan Mawon, ia justru sempat merasa sedikit ragu dengan keempat bahan utama yang dipinta oleh Mu Yun. Karena menurutnya, keempat bahan itu adalah bahan yang sangat umum. Singkat waktu, Mu Yun pun tampak akan memulai pengobatannya. Pada saat itu, Mawon sangat ingin melihat proses pengobatan dari Mu Yun. Namun, Mu Yun justru melarangnya untuk masuk ke dalam. Kemudian Mu Yun mulai memasukkan bahan-bahan pengobatannya ke dalam sebuah tong besar berisi air panas. Selesai melakukannya, Mu Yun langsung menyuruh Xin Mangyu untuk masuk ke dalam tong tersebut. Lantas, Xin Mangyu dengan perasaan yang malu mulai melepaskan cadarnya dan masuk ke dalam tong. Pada saat itu, Xin Mangyu tak merasakan panas air di dalam tong itu. Padahal ia sedang direbus dengan api yang menyala. 你必须按照我说的话做，不然出了真是浪费了，浪费这木桶内的水热得冒泡。 Setelah itu, Mu Yun melanjutkannya dan memasukkan bahan-bahan pengobatan yang lainnya. Singkat waktu, pengobatan pun selesai. Dan mulai sekarang, Xin Mangyu tidak akan merasakan penyakit dingin lagi pada malam bulan purnama.
Muyun menyuruh Shin Mang-yu agar mencari tahu di mana hawa dingin yang menyebar di dalam dantiannya dengan cara merasakannya, dan juga menyuruhnya untuk lebih sering melatih Yuan murninya. Prosesnya mungkin akan menjadi sangat menyiksa Shin Mang-yu. Akan tetapi jika berhasil melakukannya, maka racun dingin akan hilang sepenuhnya dari dalam tubuh Shin Mang-yu. Dan kutukan hidup tidak lebih dari 20 tahun juga akan lenyap. Pada saat yang bersamaan, Shin Mang-yu pun langsung melaksanakan perintah dari Muyun. Baru saja melakukannya, terlihat jiwa ponik es mulai melakukan serangan balasan hingga membuat Shin Mang-yu menjadi sangat kedinginan. Nah, lagi seru-serunya, episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi, bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.